Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tanpa beliau mungkin hari ini Prima tidak ada ya. Jadi kita hari ini akan mengupas secara detail ya, dan melilik lagi sejarah-sejarah perjuangan ya. Kenapa Institut Kesehatan Prima bisa berdiri dan sukses sampai hari ini? Itu berkat sentuhan dan tangan dingin seorang sosok tokoh ya, tokoh Sumatera Barat yang sudah berkiprah di bidang kesehatan ya. Langsung saja mungkin kita ke beliau adalah sosok yang luar biasa. Saya rasa ini pahalanya sangat besar sekali insya Allah. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Sarif Amal SPM, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Ini sejak COVID melanda, Bapak sering stay di Jakarta. Ya. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa hadir di sini di kampus kita Prima Nusantara Bukit Tinggi. Ya. Baik Pak, hari ini kita mau diskusi tentang sejarah ini Pak ya. Ya. Jadi seperti kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah ya Pak ya. Jadi Prima ini itu sudah lebih kurang berapa tahun ini? 20 tahun ya Pak? 20 tahun. 20 tahun Prima ini berdiri, ini berkat sentuhan dari awal rintisan dari Bapak. Bisa sedikit diceritakan ini Pak, awal berdirinya sehingga dari Akbid dulu sekarang bisa berubah menjadi Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Mungkin langsung nih Pak diceritakan Ya. awal mulanya. Awal mulanya saya akan tinggal dulu di rumah di Cempaka Putih. Jakarta ya Pak? Jakarta Pusat. Jadi waktu jalan pagi saya jalan-jalan keliling, kebetulan lewat di depan rumah sakit Yarsi. Jadi di samping Yarsi saya lihat di sana ada Akademi Kebidanan swasta. Jadi waktu itu timbul pikiran, rupanya Akademi Bidan ini juga bisa didirikan oleh swasta. Ya. Jadi timbul niat untuk mendirikan sebuah akademi kebidanan. Jadi untuk itu kan kita butuh landasan. Batu wadah yang pertama adalah pembentukan yayasan. Ya. Maka saya ajaklah beberapa teman-teman untuk membantu dalam mendirikan atau mengelola yayasan ini dan sekolah-sekolah dan perguruan tingginya. Jadi waktu saya pulang ke Bukit Tinggi, Itu tahun saya berapa lewat, itu Pak? ya, Tahun itu tahun 2002. 2002. Tahun 2001 mungkin ya 2001 Pak? ya saya lihat, kebetulan saya jalan ke belakang Malo, Ya. saya lihat kok ada ramai betul di depan sekolah Poltekkes. Poltekkes. Saya tanya, kebetulan salah seorang gurunya dalam bekas murid saya, kenapa kok ramai begini? Pak, kita mendirikan Akademi Kebidanan. Kenapa Akademi Kebidanan? Karena angka kelahiran tinggi dan angka kematian disebabkan melahirkan juga tinggi. Jadi kematian ibu dan kematian bayi yang melahirkan juga sangat tinggi di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, walaupun kita agak tinggi setingkat, tapi kita kalah dengan negara-negara yang lebih miskin dari kita. Ya. Makanya pemerintah mendirikan Akademi Bidan. Jadi kalau kita lihat sejarah kebidanan ini, sekolah bidan yang pertama didirikan di Sumatera ini adalah di Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Itu ternyata pendirinya Dr. Mari Thomas ya Pak? Dr. Mari Thomas Ya. adalah seorang dokter wanita yang pertama di Indonesia. Iya. Kebetulan kemarin lagi mencari kuburan Dr. Mari Thomas Pak, karena dipesankan dari pusat tapi masih belum ketemu sampai sekarang. Ya. Terus Pak? Jadi karena angka kelahiran tinggi, Iya. kematian ibu dan anak tinggi, maka terpikir oleh saya, walaupun sebagai seorang dokter mata, ingin juga kita menyelamatkan bangsa ini dari kematian ibu dan kematian bayi. Iya.
Nah, jadi tercetuslah ide tercetus untuk ini saya lihat dari 800 orang yang mendaftar di Akademi Bidan di belakang Balok hanya diterima 100 orang. 700 pada menangis nggak dapat diterima. Iya, jadi mau sekolah ke Medan, ke Jakarta, mereka waktu itu kan akan ekonomi masih agak sulit. Jadi bagaimana kalau saya bantu mendirikan sebuah akademi bidan swasta. Jadi Prima ini berawal dari Akademi Kebidanan ya Pak. Iya. Dan ternyata Akademi Kebidanan swasta pertama di Kota Bukit Tinggi ya Pak. Di Sumatera Barat. Oh di Sumatera Barat. Bagian utara. Waduh. Akhirnya di 2002 berkat perjuangan Bapak keluarlah SK. Keluar SK, berdirilah Akademi Akademi Kebidanan. Dan saya sendiri alumni angkatan pertamanya. Terus Pak, 2002 sudah terbentuk Akbid. Perkembangan selanjutnya gimana Pak usaha yayasan? Jadi yang pertama, waktu pertama kali tahun pertama kita umumkan, kita membuka Akademi Kebidanan. Waktu itu belum banyak yang tahu, tapi alhamdulillah yang mendaftar waktu itu ada 170 orang. Tapi karena kita boleh hanya menerima 50, masih banyak yang belum dapat ditampung. Iya, dikirim ke Medan ya Pak ketika itu ya Pak? Kita kirim ke Medan, kita kirim ke Bandung juga. Akhirnya dengan perjuangan kapasitas kita bisa tingkatkan sampai 150, akhirnya sampai 200. Sampai 300 loh Pak? Sampai 300. Iya. Terus 2002 Akbid mulai lahir, sudah banyak meningkat terus ya Pak, alhamdulillah. Berubah Pak jadi stikesnya? Ya, yang pertama kali tentu kita lihat ada perkembangan. Ya, karena D3 ini nanti juga ketinggalan ilmunya, jadi harus ditambah jadi D4. Jadi kemudian terpikir oleh saya, kenapa hanya D4 bidan saja? Kenapa tidak kita bikin satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di samping sekolah bidan, juga kita bikin sekolah keperawatan, sekolah kesehatan masyarakat. Jadi untuk itu kita butuh satu wadah. Jadi harus berubah bentuk dari akademi menjadi satu sekolah tinggi ilmu kesehatan. Berarti ketika menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan di 2009 ya Pak? Nah itu program studinya sudah ada D3 bidan, D4 kebidanan, D4 bidan pendidik dulu awalnya ya Pak ya? Terus S1 keperawatan dan profesi nurse, kemudian SKM ya Pak? S1 SKM. Luar biasa ini Pak, hanya dalam rentang waktu berarti berapa tahun ya? 7 tahun ya Pak? Dari satu program studi menjadi 4 program studi. Ya, luar biasa. Nah, terus Pak setelah 2009 apalagi nih Pak gebrakan dari yayasan? Termasuk ini Pak sarana mungkin Pak. Mungkin saya masih ingat ketika D3 itu kampus pertama kita masih nyewa di ujung bukit. Kami ke sana naik bendi Pak, karena nggak ada angkot. Akhirnya di 2 tahun setelah itu kita pindah ke belakang Balok ya Pak? Belakang Balok. Nah terus itu kan masih ngontrak ya Pak? Nah mulai kita membangun kampus sendiri itu di tahun berapa Pak? Ceritanya gini, waktu tahun 2009 timbul satu gempa besar di Sumatera Barat, sehingga banyak gedung-gedung PLN yang hancur. Roboh, iya. Jadi karena PLN tidak punya gedung, gedung PLN yang tinggi itu mereka minta. Jadi ketika itu kita kan dalam waktu singkat kita harus keluar, tentu susah mencari gedung. Jadi dengan negosiasi karena bantuan dengan Pak Yanwar Mueni juga, akhirnya PLN setuju menunda waktu 3 tahun, dan sebagian gedung itu kita kasihkan ke PLN. Nah dalam waktu 3 tahun itu kita berusaha semaksimal mungkin menjanakan kemari, akhirnya dapat kemudahan dari Bank Nagari, dapat pinjaman, dapat beli tanah, dan dapat mendirikan gedung yang
mulanya 1 tingkat, akhirnya 2, sekarang kita meningkat untuk 3. Iya. Ya, alhamdulillah ini untuk diketahui semua, kita sejak 2009 ya Pak, sejak berubah bentuk jadi Stikes kita sudah di gedung sendiri. Ya. Sekarang sudah sampai lantai ketiga ya Pak. Insya Allah sampai ke lantai 4 nanti. Amin. Berarti ketika Stikes kita sudah punya gedung sendiri. Makanya uang pembangunannya nggak dipungut lagi ke mahasiswa ya Pak. Ya, jadi kalau di Prima ini itu tidak ada lagi pungutan uang pembangunan karena memang gedung sudah milik sendiri. Makanya yayasan menyampaikan tidak usah dipungut lagi uang pembangunan, kasihan mahasiswa. Ini mulia sekali yayasan kita. Makasih ya Pak ya. Kemudian di 2009 berubah bentuk menjadi Stikes. Selanjutnya Pak? Ya, selanjutnya ada keinginan untuk meningkatkan lagi jadi satu universitas. Tapi waktu itu dari Dirjen Dikti menganjurkan coba dulu beberapa institut kesehatan saja. Fokus di kesehatan dulu gitu ya Pak. Jadi kalau sudah maju nanti baru meningkat jadi universitas. Tapi dengan syarat Anda harus menyiapkan juga staf pengajar. Iya. Jadi di antara staf pengajar kita pilih berapa orang yang mampunya cukup bagus, kita sekolahkan untuk S2. Dan sekarang sudah sampai S3. S3-nya tidak hanya dalam negeri, juga banyak yang luar negeri. Di antara ada yang ke Taiwan, ada yang ke Malaysia, ada yang ke UI Jakarta, ada juga yang di Universitas Andalas. Ya, alhamdulillah nih Pak, saya juga salah satu yang dikuliahkan yayasan S3 ke Lincoln University Malaysia. Terima kasih banyak ya Pak. Berarti di 2019 ya Pak berubah bentuk dari Stikes menjadi institut. Program studinya nambah lagi kan Pak? Tambah lagi ya. Ada D4 Promkes, kemudian pendidikan profesi bidan ya Pak. Ini yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Dan di 2022 ini ada kabar terbaru lagi nih gebrakan dari yayasan. Silakan Bapak yang langsung nyampaikan izin yang baru keluar Pak, yang baru kita terima di 2022 ini. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, hospital atau rumah sakit itu juga membutuh tidak hanya dokter ahli, juga membutuhkan perawat yang ahli. Juga perawat yang khusus. Jadi tentu kita sebagai pendidik juga harus ingin meningkatkan ilmu perawat ini. Kalau mulanya dulu seorang perawat tuh tamat SMP tambah 3 tahun. Jadi masih muda sekali. Demikian juga bidan. Tamat SMP tambah 3 tahun tamat jadi bidan. Kenapa? Ya karena waktu itu kebutuhan sangat mendesak. Tapi dengan berkembangnya kebutuhan, berkembangnya ilmu pengetahuan, SMP tambah sekolah bidan tidak mencukupi lagi. Kenapa? Karena dari penelitian kelihatan bahwa angka kematian ibu melahirkan masih tinggi dan angka bayi yang dilahirkan juga masih tinggi. Jadi timbul ide untuk mendirikan sebuah akademi magister ya Pak. Magister keperawatan ya Pak. Keperawatan, magister bidan juga. Jadi gebrakan dari Bapak Yayasan beserta jajaran melahirkan perawat yang lebih ahli lagi. Alhamdulillah di minggu kemarin ya Pak baru saja mengeluarkan kita mendapatkan SK untuk magister keperawatan dan katanya nih Pak magister keperawatan yang baru saja kita terima SK ini sehingga kita merupakan program studi magister keperawatan swasta yang pertama di regional Sumatera Pak. Ini luar biasa nih Pak ya. Alhamdulillah. Jadi yayasan kita ini memang betul-betul memikirkan dengan serius bagaimana perkembangan pendidikan selanjutnya. Boleh minta ini nggak Pak? Minta saran atau masukan atau wejangan di saat kampus lain mulai bubar, mulai merger,
Ya, mulai tutup Pak, ya, karena ada akibat dari aturan dari pemerintah ya, yang harus syarat jumlah mahasiswanya sekian ya, ya. sehingga ada beberapa kampus yang harus tutup, harus merger. Tetapi malah Prima Nusantara semakin meningkat ini Pak. Ya. Ini rahasianya apa Pak? Rahasia Bapak memimpin itu bagaimana? Iya. Pertama kita mimpi itu betul-betul dari hati nurani yang ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa imbalan. Nah, jadi betul-betul ikhlas karena Allah. Ikhlas ya. Jadi dengan berkembangnya ilmu dan melihat hasil daripada produk yang kita hasilkan di masyarakat sangat diterima dan menghasilkan suatu tenaga-tenaga yang cukup andal. Jadi tidak saja mereka jadi karyawan pegawai negeri, banyak juga yang mendirikan pusat-pusat kesehatan sendiri seperti klinik bersalin, rumah bidan dan segala macam. Jadi, dan juga ada yang dikirim ke luar negeri ya Pak? Dan ada beberapa orang dari alumni kita karena kualitasnya cukup bagus, diterima juga bekerja di Timur Tengah. Ada yang bekerja di Saudi Arabia, sekarang mereka ada yang ke Kuwait. Jadi untuk masa depan, insya Allah kita juga akan berusaha bagaimana alumni kita ini tidak hanya bekerja di Indonesia, juga dapat bekerja di luar negeri seperti di Eropa, di Australia, di Amerika. Kenapa? Karena orang luar negeri sekarang untuk minat untuk jadi perawat itu sudah sangat kurang. Jadi sehingga hospitalnya kekurangan perawat. Jadi mereka melihat ke timur. Jadi satu-satunya Indonesia ini cukup bagus, cukup patuh orang-orangnya, sehingga mereka sangat tertarik bagaimana supaya perawat-perawat Indonesia ini tingkatkanlah ilmunya supaya mereka dapat bekerja tidak hanya di Indonesia, juga di Timur Tengah, di Jepang, di Korea, di Eropa, di Jerman, di Belanda. Jadi kabarnya memang yang dari luar itu memang suka dengan perawat Indonesia ya Pak? Suka sekali dengan perawat Indonesia. Karena disiplin terus dan itu patuh. cekatan dan patuh cekatan, ya. Rajin. Dan cepat beradaptasi. Ya. Cita-cita yang belum terwujud nih Pak untuk Prima. Sekarang kan masih institut ya Pak. Udah ada S2 keperawatan, cita-cita yang belum tercapai Pak. Ya seperti kata pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi kita tidak puas hanya sampai di sini. Ya, untuk jangka panjang, mudah-mudahan kesehatan masih ada. Kalau tidak nanti untuk kader-kader yang kita ini sekarang akan meneruskan. Jadi yang pertama kita akan berusaha mendirikan sebuah Universitas Prima Nusantara. Prima Nusantara. Jadi perubahan bentuk dari institut ke universitas. Tentu kita lengkapi dengan beberapa fakultas, ya seperti fakultas kedokteran. Ya, kalau ada fakultas kedokteran kita juga butuh satu teaching hospital, ya rumah sakit untuk pendidikan. Tidak saja untuk pendidikan, kita usahakan nanti juga rumah sakit tersebut sebagai pusat rujukan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Kalau bisa untuk Sumatera Barat umum, khususnya Sumatera pada umumnya. Luar biasa ini Pak, pemikiran Bapak ya. Mudah-mudahan kami doakan Bapak tetap sehat. Gak terasa ini ternyata Bapak sudah 80 tahun ya Pak. Iya. Ini sangat luar biasa di usia yang 80 tahun ketika orang lain itu ya sudah sibuk dengan urusan akhirat ya, sibuk ke surau ya Pak. Tapi Bapak masih menyempatkan untuk memikirkan kemajuan kesehatan ini ya. Tadi saya dengar Bapak kita mau membuat program studi kedokteran ya Pak. Iya. Insya Allah ini mudah-mudahan terwujud. Mudah-mudahan. Rumah sakit juga berarti. Rumah sakit ya. Walaupun Bapak hanya seorang dokter spesialis mata, tapi di mata kami Bapak itu ilmunya seperti profesor nih Pak. Alhamdulillah. Kalau boleh nih manggilnya bukan Pak lagi, tapi udah Prof ini. Karena pemikiran Bapak itu di atas dari pemikiran seorang yang
profesional dokter Ya, gitu Pak, sangat mumpuni sekali. Mungkin nih Pak pesan ya kepada keluarga besar Prima Nusantara ini Pak. Ya. Mungkin saya mewakili juga ini, terima kasih Pak karena selalu mengayomi kita di Prima. Ya. Dari awal berdiri sampai sekarang kami sangat senang dan puas di Prima. Mungkin ada pesan khusus nih Pak untuk karyawan kita semua. Ya. Pesan khusus saya, jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, orang akan maju terus. Ya, kita ikuti ilmu pengetahuan. Apa yang bisa kita serap di luar, kita terapkan di kampus kita. Insya Allah yayasan support ya Pak. Support akan support. Tidak saja kita mengirim pendidik kita di dalam negeri, juga ke luar negeri kita usahakan, kita support. Kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk mahasiswa nih Pak, pesannya. Untuk mahasiswa, kita pertama kita usahakan tidak hanya yang membayar, bagi keluarga-keluarga yang pintar dan cukup mampu, kita usahakan kita beri dia beasiswa. Ya. Gratis ya Pak? Gratis. Jadi yayasan sangat mensupport untuk mahasiswa yang pintar. Jadi ini dibuktikan di tahun kemarin kita menggratiskan itu lebih kurang 100 orang ya Pak, 100 orang. Dan itu dibantu juga oleh dana pemerintah. Dan di samping itu ada lagi program khusus dari yayasan ya Pak. Jadi beasiswa di Prima ini tidak saja hanya beasiswa bidik misi, tapi juga ada beasiswa dari yayasan sendiri. Luar biasa ini jasa Bapak. Dan memang tanggapan dari mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa ini sangat luar biasa, menangis mereka Pak. Karena mereka merasa tidak akan mampu lagi melanjutkan kuliah, tapi berkat bantuan dari Yayasan Prima Nusantara akhirnya mereka bisa kuliah dengan tenang tanpa memikirkan biaya gitu. Karena kan ekonomi kita juga sekarang lagi down. Mungkin bincang kita cukup banyak ya Pak. Tadi boleh sedikit sharing nggak Pak, bagaimana ini sebelum kita tutup? Kalau tadi kan, kalau sebenarnya kan Bapak keilmuan Bapak spesialis mata ya Pak. Tetapi saya lihat dari cerita Bapak tadi banyak kebidannya, banyak program-program yang Bapak ketahui. Saya rasa Bapak pernah memimpin ini. Coba Kak, bisa bernostalgia sedikit nggak nih Pak? Mungkin di pekerjaan Bapak dulunya pernah memimpin apa? Kok pengetahuan tentang bidannya sangat luar biasa gitu Pak? Waktu saya jadi mahasiswa di tingkat terakhir, waktu itu di tahun 69. Ya, jadi waktu itu istilahnya kita ada turun ke bawah. Jadi waktu itu saya dikirim ke Kepulauan Mentawai. Nah, di tahun 69 itu perhubungan sangat sukar, dan juga tenaga kesehatan juga masih sangat sedikit sekali. Jadi waktu saya sebagai mahasiswa yang terakhir dikirim ke Kepulauan Mentawai, saya ketemu dengan seorang yang akan melahirkan. Jadi karena melahirkannya itu udah dicoba oleh dukun-dukunnya, kalau di Mentawai namanya sikere. Jadi dukun dia coba. Itu istilahnya sikere. Iya, sikere. Dia coba dorong-dorong, diurut-urut segala macam, sehingga ini vulvanya itu sudah bengkak. Jadi karena peralatan saya waktu itu sangat terbatas, saya coba membantu menolong. Jadi dengan pisau silet, saya coba episiotomi. Iya, alhamdulillah berkat doa kita kepada Allah, anaknya lahir dengan selamat. Ya, kemudian bagaimana episiotominya? Akhirnya dengan penjahit yang ada, dengan benang mesin yang ini, saya coba menjahit dengan jarum yang lurus. Dengan jarum lurus itu, saya pekit itu kan, dengan sangat suka sekali. Akhirnya luka episiotomi bisa tertutup. 20 tahun kemudian saya kembali berkunjung ke Kepulauan Mentawai, anaknya sudah besar. Jadi dipanggilnya saya
ini si momok tubuh. Karena beliau inilah yang menolong melahirkan saya. Berarti Bapak selain sebelum jadi dokter di RSHM, pernah jadi memimpin puskesmas atau apa? Ya, waktu saya tamat di tahun awal tahun 71, sebenarnya saya tahun 70 udah tamat. 70, udah tamat dokter Pak ya? Tamat. Tapi karena waktu itu hanya satu orang yang tamat, untuk di Sudan tidak mungkin. Menunggulah kita berapa orang lagi. Akhirnya di 10 Januari baru diadakan wisuda dengan beberapa teman yang lain. Dan di 3 bulan lamanya di kursus di Dinas Kesehatan Provinsi tingkat 1 Sumatera Barat. Bulan Maret tahun 1971 saya diberi tugas untuk memimpin Puskesmas Pekan Kamis untuk yang pertama kali. Jadi Bapak Ibu pendengar, Ibu Bidan yang dari Puskesmas Pekan Kamis, beliau ini adalah mantan kepala Puskesmas ya Pak? Iya. Pekan Kamis. Ini bernostalgia di tahun 71 sampai 73. 3 tahun ya Pak? Ya. Setelah itu Pak baru ke ditarik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Sempat di dinas. Kemudian beberapa tahun di sana saya disuruh sekolah melanjutkan pendidikan ke bagian Batak. Langsung ditugaskan di RSHM. RSHM. Aduh, luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ke kami hari ini bisa apa ya Pak, menular ke kita. Jadi kata kunci yang Bapak sampaikan tadi adalah kuncinya adalah ikhlas ya Pak. Ikhlas karena Allah. Ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, kita bekerja sepenuh hati, kita serahkan kepada Allah, maka Allah ya sebaik-baiknya skenario ya Pak. Kita hanya menjalani. Terima kasih Bapak atas waktunya dan atas semangatnya buat kami dan berkat jerih payah dan usaha Bapak dengan tangan dinginnya Bapak sehingga alhamdulillah Prima Nusantara ini terus berkembang. Kita doakan Bapak umurnya panjang dan lebih banyak lagi bermanfaat bagi kita semua. Dan amal jariah ini Bapak luar biasa ini Pak, karena tanpa pamrih ya Pak ya. Untuk khususnya untuk kesehatan masyarakat dan untuk peningkatan pengembangan pendidikan putra-putri kita ya Pak, khususnya warga Sumatera Barat. Khususnya Sumatera umumnya. Indonesia umumnya ya Pak. Ya, ini kabarnya mau menuju internasional ya Pak. Jadi kita mau membuat kelas internasional ya, Pak. Jadi bisa jadi nanti mahasiswa kita bukan hanya orang Indonesia, tapi juga luar negeri. Kalau bahasa Inggris beliau jangan ditanya, luar biasa. Terima kasih Bapak sekali lagi waktunya. Kita tunggu Universitas Prima Nusantaranya Pak. Insya Allah. Dan yang mau bergabung di Prima Nusantara silahkan datang ke kampus kita atau bisa mengunjungi website kita. Terakhir nih Pak, promosiin Prima buat seluruh yang mendengar kita pada saat ini nih, Pak. Mungkin ke sana Pak, ke kamera yang sana. Kami dari Prima Nusantara mengharapkan dengan tangan terbuka kita akan menampung aspirasi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan untuk ini, kita tampung. Apa yang kurang akan kita usahakan perbaikan. Dan semampu kita, kalau ada yang ingin sekolah tapi biayanya kurang, kita usahakan, mudah-mudahan kita ada dana, kita berikan uang sekolah gratis untuk pendidikan selanjutnya. Kalau perlu nanti kita sekolahkan sampai ke S3, tidak hanya dalam negeri, juga sampai ke luar negeri, insyaallah. Amin. Ya, saksinya sudah ada dan saya sendiri sudah merasakan ya bagaimana dikuliahkan oleh yayasan sampai ke jenjang S3. Mungkin demikian saja bincang-bincang santai kita dengan pembina yayasan kita, Bapak Dr. Haji Sarif Amal SPM. Tapi kalau saya sore boleh memberikan gelar kehormatan kepada beliau, beliau sudah setara dengan profesor nih. Jadi untuk hari ini saya ubah sedikit Profesor Dr. Sarif Amal SPM karena pemikiran beliau itu sudah sejajar dengan profesor. Karena untuk kemajuan pendidikan. Banyak maaf dan terima kasih kepada Bapak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.